Bab 271. Kepercayaan adalah yang paling sulit diperoleh. Mungkin aku tidak bisa membuatmu menyerah pada kebencian saat ini, tapi aku percaya sifatmu tidak jahat. Dan karena aku sudah berjanji untuk menjadi gurumu, aku akan benar-benar memperlakukanmu sebagai muridku. Wajar saja jika aku membiarkanmu mengelola arai pengumpul roh. Mata Suanger langsung berkaca-kaca. Ia terdiam cukup lama, menyeka wajahnya dengan kuat, dan berkata dengan suara lantang, "Tuan, tenang saja, Suanger akan mengurusnya dengan baik, pasti tidak akan ada masalah." Ningfan mengangguk, "Mehaem, ingat juga untuk minum cairan spiritual secara teratur. Nanti, aku akan mengajarimu cara menyesuaikan konsentrasi air Ki Roh agar sesuai denganmu, karena aku khawatir tubuhmu tidak tahan terhadap cairan spiritual yang tidak diencerkan. Setelah meminumnya, berkultivasilah sesuai teknik kultivasi yang telah kuajarkan kepadamu, dan mungkin kamu benar-benar bisa mencapai terobosan." Meskipun teknik kultivasi yang diajarkan Ningfan sangat sulit bagi pemula, dan dimaksudkan untuk membuat Suanger menyerah pada ide balas dendam, Ningfan tidak akan menahan apapun karena dia akan memperlakukan Suanger sebagai muridnya. Jika dia benar-benar mampu menguasainya, maka dia akan memikirkan cara lain untuk menghilangkan pikiran balas dendamnya nanti. "Guru, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Suanger merasa sangat tersentuh. Selama 12 tahun terakhir, ia belum pernah bertemu orang seperti Ningfan yang memperlakukannya seperti ini. Sejak saat ini, Suanger benar-benar mulai melihat Ningfan sebagai gurunya, bukan lagi solusi sementara seperti sebelumnya. Selanjutnya, Ningfan mengajarkan Suanger cara mengendalikan Spirit Gathering Arai, dan sebelum mereka menyadarinya, malam pun tiba. Su Qingcheng mendengus, "Yurong, ayo pergi. Mereka sibuk mengajar murid dan tidak punya waktu untuk mengurus kita." Su Yurong pun mengangguk dan tersenyum, "Memang, aku harus segera pulang juga, kalau tidak ayahku akan mengomel lagi." Ningfan melihat keduanya keluar, dan saat mereka melangkah keluar, Su Qingcheng berbalik untuk melirik Suanger, yang sudah mulai sibuk bekerja di dekat Spirit Gathering Arai di atap, dan mendengus dingin. "Ningfan, kenapa otakmu bisa percaya begitu saja pada orang asing? Apa kau tidak takut dia akan mengkhianatimu? Bagaimana jika Suanger ini punya niat jahat, apa kau tidak takut mengundang panting lain ke dalam keluarga?" Namun, Su Yurong merangkul Ningfan tanpa ragu, memihaknya dengan tegas, "Ningfan memang baik hati, sementara Suanger tampak seperti gadis yang malang. Untuk mendapatkan kepercayaannya, kau harus percaya padanya terlebih dahulu." "Cek. Yurong, cara berpikirmu yang penuh cinta itu benar-benar keras. Aku yakin kalau Ningfan bilang bulan itu persegi panjang sekarang, kau pasti akan bilang, ya, memang bulan itu persegi panjang," kata Su Qingcheng sambil mengerucutkan bibirnya. "Sebenarnya, bukan tanpa alasan aku percaya pada Suanger." Saat Ningfan melihat kecantikan Su Yurong yang menakjubkan, kenangan saat-saat mereka bersama sejak pertama kali bertemu dengannya muncul di benaknya, memenuhi hatinya dengan kasih sayang yang hangat, dan dia berkata, "Awalnya, ketika saya berada di titik terendah, Nona Su lah yang mempercayai saya tanpa syarat, memberi saya kesempatan untuk sampai ke posisi saya sekarang. Apa yang kupelajari dari Nona Su? Mempercayai orang lain adalah hal yang paling langka dan berharga, dan itu bisa mengubah seseorang. Itulah mengapa aku percaya pada Suanger. Hehe, berarti aku sudah menjadi tuanmu ya." Mendengar kata-kata ini, Su Yurong juga memperlihatkan senyum manis, terkikik saat dia meringkuk dalam pelukan Ningfan. Beberapa saat sebelumnya, Husinian baru saja pulang. "Banyak sekali pemuda berbakat yang berpartisipasi dalam daftar Qingyun tahun ini, saya sungguh melihat banyak pemuda yang luar biasa hari ini." Sambil berganti pakaian, ia mengobrol dengan keluarganya. Tiba-tiba dia terdiam, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. "Hu tua, ada apa denganmu?" tanya istri Husinian dengan cemas, sambil bergegas menghampirinya. "Saya merasa..." Saat berbicara, Husinian merasakan sakit yang tak tertahankan, dan ia menjadi tidak sadarkan diri, lalu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Keluarga Husinian panik, bergegas membawanya ke rumah sakit dan memanggil Direktur Wu. Ketika Direktur Wu tiba di kamar rumah sakit, Husinian sudah meneteskan air liur dengan mulut miring, tidak dapat menggerakkan separuh tubuhnya. "Ini gawat, mungkin stroke. Segera bawa dia ke dokter untuk pencitraan, saya perlu tahu lokasi pendarahannya." Direktur Wu, yang mengetahui bahaya stroke, bergegas memeriksa Husinian tanpa menunda. Tak lama kemudian, hasil ujian pun keluar. "Direktur Wu, bagaimana kabar Pak Tua Ho?" tanya istri Husinian dengan cemas. Direktur Wu menatap hasil ronsen di tangannya, alisnya berkerut dalam, dan berkata dengan suara serius, "Kondisinya sangat kritis, pendarahannya terjadi di batang otak, yang sulit dioperasi. Jika kita melanjutkan kraniotomi, ada risiko 90% pasien bisa meninggal di meja operasi,
dan bahkan jika operasi berhasil, masih ada kemungkinan besar komplikasi serius setelahnya, sehingga peluang bertahan hidupnya sangat kecil. Istri Hu Xinian langsung pucat pasi dan jatuh ke tanah, apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengobatinya? Ekspresi Direktur Wu berubah serius saat ia menggelengkan kepala. Kita hanya bisa menunggu otaknya menyerap darah secara alami, lalu mempertimbangkan operasi setelah periode ini. Tapi jika kita melakukannya, ia bisa saja mengalami gangguan mental, atau lumpuh, dan terbaring di tempat tidur seumur hidup. Sejauh yang saya tahu, dengan pengetahuan medis saat ini, mungkin hanya Ning Fan yang bisa menyelamatkannya. Saat Hu Xinian berbaring di tempat tidur, sudah setengah pingsan, rasa sakit yang hebat membuatnya dapat merasakan dengan jelas keributan di sekelilingnya. Ketika mendengar Direktur Wu mengatakan dia bisa menjadi dungu atau lumpuh, Hu Xinian dipenuhi rasa takut yang tak terlukiskan, seluruh tubuhnya gemetar. Bercak basah tiba-tiba muncul di tubuh bagian bawahnya, membasahi celana dan sprei tempat tidurnya. Dia benar-benar ketakutan sampai mengompol. Cepat, temukan Ning Fan. Dia mengangkat tangan kanannya, dengan jari-jari melengkung seperti cakar, dan berbicara dengan suara cadel. Bab 272. Penyesalan Hu Xinian. Hu Xinian kini merasakan penyesalan yang teramat dalam. Siang harinya, Ning Fan sempat menawarkan diri untuk mengobatinya, namun ia menolaknya. Dia tidak pernah menduga kalau pukulan yang diramalkan Ning Fan akan benar-benar terjadi padanya. Jika saja waktu dapat diputar kembali, kini ia hanya ingin kembali ke siang hari, membiarkan Ning Fan mengobatinya. Cepat, cepat bawa Ning Fan ke sini. Mendengar suara Hu Xinian yang terdengar berat, wajah Direktur Wu menunjukkan kesulitan. Ini, aku tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Bersendawa. Tubuh Hu Xinian tersentak, hampir pingsan. Segera setelah itu, Direktur Wu sepertinya teringat sesuatu. Saya mendapatkannya. Nona Yuan pasti punya informasi kontaknya. Dia buru-buru mencari nomor Yuan Yonglin di teleponnya, dan saat dia berhasil menghubunginya, dia melihat Hu Xinian memberi isyarat agar dia mendekat dan berbicara. Direktur Wu tidak punya pilihan selain menyerahkan telepon, tepat pada waktunya bagi Yuan Yonglin untuk menjawab panggilan. Halo, Yong, gadis Yonglin, aku. Hu Xinian. Kini dengan mulutnya terkatup dan mata menyipit, Hu Xinian berusaha keras untuk berbicara dan menceritakan kondisinya dengan suara teredam. Yuan Yonglin langsung terkejut, Tuan Hu, jangan panik, saya akan segera menelepon Ning Fan dan memintanya untuk datang dan merawat Anda. Meskipun semua kejadian tidak menyenangkan telah terjadi pada hari itu, kini saat nyawa manusia menjadi taruhannya, dia tahu apa yang lebih penting. Setelah mengakhiri panggilan, Yuan Yonglin segera menghubungi nomor Ning Fan. Pada saat ini, Ning Fan melihat Su Yurong dan Su Qingcheng keluar, hendak berpisah. Baiklah kalau begitu, kamu harus kembali, kata Su Yurong sambil melangkah keluar dari pelukan Ning Fan dan melambaikan tangannya. Ning Fan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba teleponnya berdering, dia mengeluarkannya dari saku. Su Qingcheng berdiri di sampingnya, melirik ide penelepon, dan ekspresinya berubah dingin saat dia melihat nama Yuan Yonglin. Detik berikutnya, Su Qingcheng mengulurkan tangannya, merebut telepon dari tangan Ning Fan, dan segera menutup panggilan. Jadi begitu, Ning Fan. Kamu sudah punya Yurong, dan kamu masih main-main dengan wanita lain. Kenapa dia meneleponmu larut malam begini? Dan kamu bilang tidak ada apa-apa di antara kalian. Bahkan Su Qingcheng sendiri tidak menyadari bahwa kata-katanya mengandung sedikit rasa cemburu. Yurong, lihat apa yang dilakukan Ning Fan, menerima telepon dari wanita lain di tengah malam. Kemarahan Su Qingcheng terutama disebabkan oleh Su Yurong, tetapi mungkin bukan hanya karena dia. Su Yurong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Qingcheng, kamu terlalu sensitif. Aku percaya pada Ning Fan, dia jelas bukan tipe orang yang suka main-main. Lalu dia menoleh ke Ning Fan, kalau Nona Yuan meneleponmu selarut ini, pasti ada sesuatu yang penting. Cepat telepon dia kembali. Namun Ning Fan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak perlu, kalau memang ada sesuatu yang penting, dia akan menelepon balik sendiri. Su Qingcheng cemberut, hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi dihentikan oleh Su Yurong. Ning Fan, kita pergi sekarang. Jangan lupa kangen aku, kata Su Yurong sambil mengecup Ning Fan sebelum pergi bersama Su Qingcheng. Semenjak ia melakukan kontak fisik seperti berpegangan tangan dan berpelukan dengan Ning Fan, keberaniannya tampak semakin besar. Baru setelah mereka berdua menghilang dari pandangan, Ning Fan kembali ke villa. Suanger, aku akan segera mulai berkultivasi, jangan biarkan siapapun menggangguku. Setelah memberikan instruksi, Ning Fan kembali ke kamarnya dan menunggu sebentar. Melihat Yuan Yonglin tidak menelepon balik, dia menutup matanya, menyilangkan kaki, dan mulai berkultivasi. Sementara itu, Yuan Yonglin, melihat Ning Fan telah menutup teleponnya, menghubungi Direktur Wu kembali. Direktur Wu,
Tuan Ning menutup telepon saya. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, saya pikir, jika Tuan Hu benar-benar ingin Tuan Ning mentraktirnya, ia seharusnya mengundang Tuan Ning sendiri untuk menunjukkan ketulusan, mengingat apa yang terjadi hari itu. Direktur Wu menoleh untuk melihat Hu Xinian di ranjang rumah sakit. Mengetahui bahwa Ning Fan telah menutup telepon, Hu Xinian, yang sudah sangat kesakitan, berjuang untuk mengambil telepon dari tangan Direktur Wu. Yonglin, beritahu aku alamat Ning Fan, aku akan mengirim putraku, untuk mengundangnya secara pribadi. Setelah mendapatkan alamat Ning Fan, Hu Xinian segera memanggil putranya, Hu Tiejing, ke samping tempat tidur. Segera pergi ke alamat ini, bawa orang ini ke sini. Hu Tiejing mengambil alamat itu dan melaju dengan kecepatan tinggi ke Villa Ning Fan. Setibanya di gerbang villa, dia disambut oleh Suanger. Siapa yang kau cari? Tanya Suanger dengan waspada. Dengan tidak sabar dan mendesak, Hu Tiejing berkata, di mana Ning Fan? Cepat bawa dia ke sini, untuk menyelamatkan ayahku. Cepat. Jangan tunda sedetik pun. Jika terjadi kesalahan, dia tidak akan bisa lolos dari konsekuensinya. Dengan sikapnya yang mendominasi, Hu Tiejing langsung membuat Suanger mengerutkan kening. Mengingat instruksi Ning Fan, tanpa berkata sepatah kata pun, dia membanting pintu hingga tertutup dengan suara, bang. Tuanku tidak ada di sini, kamu bisa pergi, katanya. Khawatir dengan kondisi ayahnya, Hu Tiejing mulai menggedor pintu. Buk. Buka. Buka pintunya. Cepat bawa Ning Fan ke sini, ini masalah hidup dan mati. Jika terjadi sesuatu, dia sepenuhnya bertanggung jawab. Melihat orang ini tidak berhenti, Suanger memutuskan untuk membuka pintu dan berkata dengan wajah tegas, aku peringatkan kau, kalau kau terus membuat masalah, jangan salahkan aku karena melakukan kekerasan. Minggir. Aku akan mencari Ning Fan sendiri. Ketika Hu Tiejing mengangkat tangannya, mencoba mendorongnya ke samping, Suanger berhadapan dengannya. Bang. Setelah beberapa kali pertukaran pukulan, Hu Tiejing dikalahkan dan terjatuh ke tanah. Bab 273. Ning Fan, aku menyadari kesalahanku. Suanger sudah terampil, dan meskipun dia belum sepenuhnya menguasai teknik kultivasi yang diajarkan Ning Fan, namun kemampuannya telah meningkat. Hu Tiejing tidak sebanding dengannya dan akhirnya terduduk di tanah setelah dipukuli, melotot marah ke arah Suanger. Aku peringatkan kau, berhentilah mengganggu tuanku. Setelah Suanger selesai berbicara, dia membanting pintu hingga tertutup dengan suara, bang. Sambil menatap pintu yang tertutup, Hu Tiejing berjuang untuk bangkit dari tanah, marah dan geram, tetapi tidak dapat mengalahkan Suanger, dia tidak punya pilihan selain mengemudi kembali ke rumah sakit. Saat itu, kondisi Hu Xinian kembali memburuk, mulut dan matanya miring hingga seluruh fitur wajahnya berubah. Di mana semua orang? Di mana Dr. Ning? Direktur Wu meraih Hu Tiejing dan bertanya dengan nada mendesak, ayah Anda dalam kondisi sangat kritis dan bisa saja nyawanya terancam kapan saja. Kita harus segera memanggil Dr. Ning untuk merawatnya. Hu Tiejing menggertakkan giginya, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Aku pergi ke sana, tetapi muridnya menghentikanku di pintu dan tidak mengizinkanku masuk apapun yang terjadi. Direktur Wu langsung merasa cemas dan melangkah keluar bangsal, saya akan pergi dan bertanya sendiri kepadanya. Tak lama kemudian, Direktur Wu tiba di gerbang Villa Ning Fan, dan Suangerlah yang membukakan pintu. Nona, saya teman Ning Fan. Ada urusan mendesak yang membuat saya datang ke sini selarut ini, dan saya mohon bantuannya. Direktur Wu memiliki sikap yang sangat sopan, karena merekalah yang meminta bantuan. Namun Suanger tetap menolak Direktur Wu. Tuanku sedang menangani masalah penting sekarang dan tidak akan membiarkan gangguan apapun. Lagi pula, orang yang datang tadi terlalu agresif. Kurasa kalian bukan orang baik. Setelah berkata demikian, Suanger menutup pintu dengan suara, bang. Karena Ning Fan sudah menginstruksikan untuk tidak diganggu, dia tidak pergi memberitahunya. Di luar, Direktur Wu tercengang dan berdiri di sana ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu hanya bisa menelepon Hu Tiejing, memintanya untuk membawa Hu Xinian dan secara pribadi meminta bantuan. Setelah menerima telepon dari Direktur Wu, Hu Tiejing ragu-ragu. Gendong aku akan pergi dan, memohon Ning Fan. Hu Xinian, yang mendengar percakapan itu, berusaha keras untuk berbicara dari tempat tidurnya. Saat menghadapi kematian, apalagi yang dipedulikan Hu Xinian. Melihat ini, Hu Tiejing tidak punya pilihan selain memanggil orang untuk membantunya membawa Hu Xinian ke mobil, dan bergegas ke Villa Ning Fan. Ketika mereka tiba, Direktur Wu sedang berdiri berjaga di pintu masuk. Akhirnya kamu sampai juga, cepat panggil seseorang. Kalau tidak, nanti terlambat. Hu Tiejing menyuruh seseorang menggendong Hu Xinian, sementara dia sendiri pergi ke gerbang villa. Sambil menatap pintu yang tertutup rapat, dia menggertakkan giginya, berlutut dengan suara gedebuk, dan memohon dengan suara keras. Tuan Ning, saya putra Hu Xinian, Hu Tiejing.
Saya dengan tulus memohon bantuan Tuan Ning Fan untuk menyelamatkan nyawa ayah saya. Apa yang terjadi siang tadi adalah kesalahan ayahku. Tolong Tuan Ning, selamatkan dia. Saya terlalu cemas ketika datang tadi dan kurang sopan santun. Mohon maaf, Tuan Ning. Tuan Ning, kumohon, selamatkan ayahku. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suara Hu Tiejing bergema di langit malam, memohon berkali-kali hingga Ning Fan yang sedang berkultivasi akhirnya terganggu dari latihannya. Apa yang sedang terjadi? Dia turun ke bawah dan melihat Suanger menjaga pintu, memberi isyarat agar dia membukanya. Di luar, Hu Tiejing akhirnya melihat Ning Fan muncul, raut wajahnya berubah gembira. Apakah Anda Tuan Ning? Kumohon, selamatkan ayahku. Direktur Wu juga menambahkan permohonannya. Ya, Dr. Ning, hati seorang dokter adalah hati yang penuh kebajikan, tolong selamatkan dia. Menyelamatkan dia. Ning Fan mengerutkan kening. Tatapannya bergerak melewati kedua pria itu dan tertuju pada Husinian yang terbaring di tandu. Dia mendengus dingin. Saya sudah bilang tadi pagi bahwa kondisi Anda sangat berbahaya dan Anda bisa terkena stroke kapan saja. Lalu apa yang Anda katakan? Kau pikir aku mengutukmu, mengejekmu? Kalau begitu, kenapa repot-repot mencari bantuanku sekarang? Husinian menampakkan wajah penuh kesakitan, berjuang beberapa saat namun tidak mampu duduk dari tandu. Ia hanya bisa membalikkan badan dan memohon dengan tidak jelas. Ning Fan, siang itu, aku buta akan harta karun yang sesungguhnya, kini aku menyadari kesalahanku. Aku seharusnya tidak bersikap begitu sombong, memandang rendah orang lain, tolong bantu, selamatkan aku. Saat dia berbicara, air liur menetes tak terkendali dari mulutnya, tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Dia hampir lumpuh karena cedera otak. Hu Tiejing dan Direktur Wu juga memohon dengan putus asa agar Ning Fan mengambil tindakan. Melihat kondisi Husinian yang menyedihkan, Ning Fan akhirnya tidak dapat mengabaikannya, mendesah, berjalan ke tandu, dan mulai memeriksa denyut nadi Husinian. Anda saat ini menderita stroke dengan pendarahan batang otak dan berisiko meninggal kapan saja. Tapi kepala manusia sangat rapuh, dan bahkan aku pun tidak bisa sepenuhnya yakin, hanya 7 atau 8 dari 10 kemungkinannya. Kau mau perawatan? Hu Tiejing mengangguk panik, obati. Obati. Tolong Dr. Ning, bertindak cepat. 7 hingga 8 kali lebih pasti daripada apa yang dapat ditawarkan rumah sakit, yang peluangnya hanya 10%. Mendengar ini, Ning Fan mengeluarkan jarum peraknya dan meletakkannya di samping tandu. 13 jarum hantu. Desir-desir-desir. Setiap kali jarum jatuh, Ning Fan turut menyalurkan kekuatan spiritualnya, mengalirkannya ke pembuluh darah Husinian lewat jarum, lalu ke kepalanya. Metode ini memungkinkan pembubaran gumpalan di otak Husinian tanpa operasi. Direktur Wu dan Hu Tiejing berdiri di dekat tandu, memperhatikan dengan cemas. Sekitar setengah jam kemudian, Ning Fan menyingkirkan jarum suntiknya dan menghembuskan napas dalam-dalam. Selesai. Gumpalan darah di otaknya sudah saya bersihkan sepenuhnya, dan nyawanya tidak lagi terancam. Mendengar hal ini, Hu Tiejing merasa seolah beban berat telah terangkat, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ning Fan. Tuan Ning, terima kasih yang tak terhingga. Kami keluarga Hu pasti akan membalas kebaikan dan bantuan Anda yang luar biasa ini. Bab 274. Nasihat Husinian. Ning Fan mengangguk pelan, lalu memerintahkan Suanger untuk membawakannya kertas dan pena, dan segera menuliskan resep. Ikuti resep ini untuk menyiapkan obatnya, didikan dengan api kecil, minum 3 kali sehari, dan hindari aktivitas berat apapun selama seminggu ke depan, atau ada risiko kambuh. Hu Tiejing menerima resep itu dengan penuh rasa terima kasih, lalu dengan hati-hati menyimpannya di dekatnya. Tuan Ning. Husinian duduk dari tandu, setelah pulih sepenuhnya setelah perawatan Ning Fan. Mulutnya tak lagi melengkung, matanya tak lagi menatap tajam, namun wajahnya diliputi warna malu. Sore tadi Pak Ning mengingatkan saya, tapi saya anggap saja angin lalu, dan saya malah salah paham sama Pak Ning. Sungguh, memalukan sekali. Dia menghela napas dalam-dalam, meminta Hu Tiejing membantunya turun dari tandu, lalu membungkuk dalam-dalam pada Ning Fan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan Ning, aku akan selalu mengingatnya di hatiku. Mulai evaluasi besok, saya akan memperbaiki nilai 0 yang saya berikan hari ini. Saya harap Tuan Ning dapat memaafkan saya. Setelah jeda, ia mengingatkan, Tuan Ning, meskipun keterampilan medis Anda memang luar biasa, evaluasi seni bela diri besok sama sekali berbeda dengan evaluasi sastra hari ini. Kalau kamu tidak terlalu percaya diri, jangan memaksakan diri mengikuti evaluasi bela diri, cedera ringan itu satu hal, tapi takut nyawamu terancam itu hal lain. Suanger mengerutkan kening, tidak yakin, ini hanya evaluasi seni bela diri, tuanku kuat, tidak ada masalah. Jangan anggap remeh, Nak, sudah banyak sekali yang terluka parah dalam evaluasi bela diri sebelumnya, dan tidak sedikit pula yang meninggal di tempat.
Hu Xinian menasihati dengan sungguh-sungguh. Wajah Ning Fan datar, tatapannya tenang, bahkan tersirat sedikit kebanggaan. Tidak perlu khawatir, yang seharusnya khawatir bukan aku, melainkan para pesaing lainnya. Melihat Ning Fan begitu percaya diri, Hu Xinian tidak terus membujuknya, dan setelah membungkuk mengucapkan terima kasih lagi, dia pergi bersama dekan, Hu Tiejing, dan yang lainnya. Setelah Hu Xinian dan yang lainnya pergi, Ning Fan melihat Suanger masih tampak kesal dan menepuk kepalanya. Jika kau menghadapi masalah hidup dan mati di masa depan, meskipun aku sedang berkultivasi, kau masih bisa datang dan memberi tauku. Dimengerti, Guru. Suanger cemberut dan mengangguk enggan. Kemudian, Ning Fan kembali ke kamarnya dan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Keesokan harinya, matahari bersinar dan langit cerah. Hari ini adalah hari penilaian seni bela diri daftar awan naik, dan pesertanya adalah mereka yang lulus penilaian sastra kemarin. Tempat evaluasi masih di Stadion Wanren kemarin. Di tengah lantai pertama, arena baru dibangun semalam untuk kompetisi hari ini. Para peserta yang lulus evaluasi sastra kemarin kini berkumpul di depan arena untuk mempersiapkan diri. Para penonton berdatangan, mengambil tempat duduk sesuai status mereka, di tribun lantai 2, dan tribun VIP di lantai 3. Di depan arena, Hong Jinrui dan Kong Tiansheng berdiri bahu-membahu. Tuan Muda Kong, para pelanggan yang Anda bawa tampaknya cukup tangguh, ujar Hong Jinrui sambil tersenyum tipis sambil menilai para pelanggan di samping Kong Tiansheng. Tentu saja, evaluasi bela diri hari ini adalah milikku, kata Kong Tiansheng penuh percaya diri. Mendengar ini, mata Hong Jinrui bergerak, dan dia berkata dengan lembut, kalau begitu, Tuan Muda Kong, haruskah kita bertaruh? Taruhan apa? Ayo kita bertaruh siapa di antara pelanggan kita yang akan bertemu Ning Fan duluan hari ini. Kalau ketemu, kita lihat siapa yang bisa mengalahkan si udik itu sampai nyaris mati, kata Hong Jinrui dengan nada beringas. Kong Tiansheng juga memperlihatkan senyum puas, baiklah, seperti katamu, Hong, ayo bertaruh. Tidak jauh dari mereka ada Fei Liang dan Zhao Xingyan, bersama sekelompok anggota aliansi bela diri yang berpartisipasi dalam evaluasi. Fei Liang, dalam seleksi bela diri hari ini, kau harus membunuh bajingan Ning Fan itu untukku dan membalaskan dendam keluarga Zhao kita, kata Zhao Xingyan dengan kejam. Fei Liang memeluk Zhao Xingyan dengan penuh kasih sayang, meyakinkannya, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Dia menoleh ke arah anggota aliansi bela diri di sampingnya dan memerintahkan dengan tegas, dengarkan, jika ada di antara kalian yang bertemu dengan pria bernama Ning Fan hari ini, jangan ragu. Bunuh dia kalau bisa. Kalau tidak bisa, lumpuhkan dia. Para anggota aliansi bela diri mengangguk serempak, wajah mereka menampakkan senyum ganas. Ternyata selain mereka, banyak kandidat yang membawa serta patron seniman bela diri. Para pelindung seniman bela diri ini hadir untuk mendampingi para guru muda dari berbagai keluarga untuk mengikuti penilaian bela diri dan memastikan guru mereka dapat lulus penilaian bela diri dengan lancar. Bahkan calon dari luar kota provinsi pun ada yang membawa patron sebagai pendamping. Para pelanggan ini, seperti halnya peserta tetap, telah mendaftar dan berpartisipasi dalam evaluasi sastra dan bela diri, pada hakikat memanfaatkan celah hukum, namun tidak ada yang tidak pantas menurut peraturan. Di arena terdapat tuan rumah untuk evaluasi bela diri, dan duduk berjajar di belakangnya adalah Hu Xinian dan 7 juri lainnya. Kesunyian. Sekarang saya nyatakan dimulainya evaluasi bela diri hari ini. Pembawa acara memegang mikrofon dan mengumumkan dengan keras. Semua orang terdiam, semua mata tertuju pada pembawa acara di panggung. Aturan penilaian bela diri, pingsan, meninggal, tidak mampu melanjutkan pertarungan, atau jatuh dari arena, semuanya merupakan kekalahan. Pertandingan pertama adalah antara Ning Fan dan Xie Mengxi. Mohon bersiap. Pertandingan akan dimulai 10 menit lagi. Setelah menyatakan aturan, pembawa acara berbalik dan pergi. Kong Tiansheng menyeringai puas, hahaha, aku tidak menyangka anak ini akan melawan patronku di ronde pertama. Dia pasti sudah mati hari ini. Xie Mengxi, hajar anak itu sampai babak belur untukku. Akan ada hadiah besar jika kau membunuhnya. Pelindung keluarga Kong, Xie Mengxi mengangguk berat, senyumnya berubah menjadi kejam, tenang saja, Tuan Muda, anak ini akan mati hari ini. Bab 275 Ning Fan tidak berani datang lagi. 10 menit telah berlalu. Xie Mengxi sudah berdiri di arena, siap untuk mulai bertarung, tetapi Ning Fan belum tiba. Mungkinkah anak itu tidak berani datang? Kong Tiansheng mencibir. Hong Jinrui berkata dengan puas, mungkin dia tahu dia akan dipukuli sampai mati jika datang, jadi dia memutuskan untuk tidak datang ke kompetisi. Dengan wajah muram, Fei Liang mendongak dan bertanya, Tuan rumah, bagaimana kita menghadapi situasi ini? Tentunya kita tidak bisa terus menunggu. Sang pembawa acara melihat arlojinya dan berkata dengan dingin, para kontestan boleh terlambat hingga 30 menit ke acara. Mendengar ini,
semua orang berhenti berbicara dan terus menunggu. Tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu. Haha, sepertinya anak itu benar-benar ketakutan. Kong Tiansheng tertawa terbahak-bahak, menyombongkan diri, dia bahkan tidak berani muncul, sungguh sia-sia. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ning Fan kemarin sombong sekali, dan hari ini dia bahkan tidak berani datang. Dasar pengecut. Hong Jinrui ikut mengejek. Fei Liang pun mencibir, dasar sampah. Kalau dia berani datang hari ini, aku sendiri yang akan membunuhnya. Yang lain, mendengar ini, juga mulai mengejek dan mengejek, yakin bahwa Ning Fan takut. Namun, Yuan Yonglin melangkah maju dan berkata dengan nada serius, aku percaya pada Ning Fan, dia sama sekali bukan tipe orang yang melarikan diri sebelum pertempuran. Benarkah? Mata Fei Liang menunjukkan kilatan mengejek. Kalau begitu, Nona Yuan, coba lihat-lihat, di mana dia sekarang. Dia pasti datang. Yuan Yonglin bersikeras, tunggu saja sebentar lagi, dia pasti datang. Yuan Yonglin telah menyadari sifat luar biasa Ning Fan dalam evaluasi kemarin, jadi pada saat ini, dia tanpa ragu berdiri di pihak Ning Fan. Nona Yuan, sepertinya Anda telah ditipu oleh orang desa dari luar kota ini. Sekalipun dia punya keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani datang hari ini, kata Hong Jinrui dengan bangga. Kong Tiansheng juga mencibir, orang-orang seperti dia, yang muncul dari kalangan bawah, tidak punya kekuatan nyata untuk bersaing dalam ujian bela diri. Melihat diskusi semakin memanas, dan tidak dapat mengambil keputusan sendiri, pembawa acara beralih meminta pendapat para juri. Sudah 30 menit lewat batas waktu. Kami dapat mengumumkan hasilnya secara langsung. Benar, mari kita umumkan. Ning Fan telah mengundurkan diri. Para juri menyuarakan pendapat mereka, dan tepat saat pembawa acara hendak membuat pengumuman, Hu Xinyan tiba-tiba mengangkat tangannya. Hadirin sekalian, mungkin beliau tertunda karena sesuatu dalam perjalanannya ke sini. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Mendengar ini, keenam juri lainnya menatap Hu Xinyan dengan ekspresi aneh. Kamulah yang diejek Ning Fan kemarin. Kok sekarang kamu membela dia? Tetapi karena Hu Xinyan memegang jabatan tertinggi, tidak seorang pun berani menolak, jadi mereka harus menerima sarannya. Melihat hal ini, pembawa acara mengumumkan 10 menit lagi untuk menunggu. Dalam 10 menit, jika Ning Fan belum tiba, ia akan dianggap kalah dalam pertandingan. Hu Xinyan mengelus jenggotnya pelan, sambil mendesah dalam hati, Ning Fan, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Di sebuah ruangan privat di lantai 3, Mo Wanxing mengejek sambil tertawa dingin, kupikir kau berbakat, tapi ternyata kau terlalu takut untuk muncul. Kau mau jadi tunanganku dengan keberanian seperti ini. Di ruangan pribadi lain, Yuan Huai menunjukkan ekspresi kecewa, bergumam dalam hati, mungkinkah saudara Ning benar-benar takut. Tapi sepertinya itu bukan karakternya. Dia menggelengkan kepalanya, menyesali kesalahan penilaiannya terhadap karakter. Di kamar pribadi Zhao Xingyan, melihat Ning Fan belum datang, ia tampak kesal dan malah berkata dengan nada jahat, bocah bau, jangan harap kau bisa lolos dengan tidak mengikuti ujian bela diri. Kemanapun kau pergi, sampai ke ujung bumi, aku akan memburumu dan menghancurkanmu hingga menjadi debu. Di ruang pribadi tengah, Su Qingcheng menyilangkan tangan dan mengerutkan kening, ada apa? Kenapa Ning Fan belum muncul? Dia tidak mungkin benar-benar pergi, kan? Namun, Su Yurong menggelengkan kepalanya dan berkata lembut, jangan khawatir, Qingcheng. Ning Fan pasti akan datang. Dia pasti tertunda sesuatu. Dia sama sekali bukan tipe orang yang akan mundur sebelum pertempuran. Oh, kau. Su Qingcheng menggelengkan kepalanya, kehilangan kata-kata. Pada saat itu, kecuali Su Yurong, hampir semua orang yakin bahwa Ning Fan telah melarikan diri. Sementara itu, pada waktu sebelumnya, di dalam villa Ning Fan tengah duduk bersila di dalam Spirit Gathering Array, asyik berkultivasi, sama sekali tidak menyadari waktu. Guru, bukankah seharusnya Anda pergi ke penilaian bela diri hari ini? Suara mendesak Suanger datang dari luar pintu, membangunkan Ning Fan dari konsentrasinya. Dia melesat dari Spirit Gathering Array dan melirik jam dinding, wajahnya berubah drastis. Sial, aku terlalu asyik berkultivasi sampai lupa waktu ujian bela diri. Ning Fan bangkit berdiri, mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke tanah dengan ringan, dan bagaikan seekor angsa yang mengembangkan sayapnya, melompat keluar jendela, berlari cepat menuju ke arah lapangan olahraga. Berpacu sepanjang jalan, ia meninggalkan jejak asap mengepul di belakangnya. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Pembawa acara melihat arlojinya dan berkata dengan dingin, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Tepat saat hitungan mundur berakhir, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari luar tempat acara. Sosok yang diselimuti debu mengepul melesat masuk melalui pintu masuk, melonjak dari langit, dan mendarat di depan arena. Itu Ning Fan.
Mata tua Yuan Huai tiba-tiba berbinar, dan seluruh sikapnya menjadi bersemangat. Menarik. Dia benar-benar datang. Mata Mo Wanxing berbinar penuh minat, setidaknya dia seorang pria. Sekarang, mari kita lihat kekuatan seperti apa yang bisa kau tunjukkan dalam penilaian bela diri. Bab 276. Kemenangan instan. Di kamar pribadi di lantai 3, Su Qingcheng menatap sosok ramping Ning Fan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dia benar-benar berhasil. Sudah kubilang, Ning Fan pasti terlambat karena sesuatu di jalan. Su Yurong tersenyum tipis, matanya penuh keyakinan, dia tidak akan pernah lari dari pertempuran, aku percaya, mataku tidak akan salah menilai seseorang. Apa pentingnya dia datang? Dengan begitu banyak ahli bela diri yang berkumpul, belum tentu dia bisa menang. Su Qingcheng mengerutkan bibirnya, namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan secercah harapan, ingin melihat Ning Fan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Di depan arena, Ning Fan menghela napas panjang dan menatap ke arah panggung, "Tuan rumah, saya sudah tiba." Tepat ketika semua orang mengira pertandingan pertama akan segera dimulai, sang pembawa acara menggelengkan kepalanya, "Kamu baru saja terlambat 1 detik, dan menurut peraturan, kamu otomatis kalah. Kecuali lawan Anda setuju untuk melanjutkan pertandingan, Anda harus tereliminasi." Pesaing lain di sekitar arena dan penonton di lantai 2 mulai sibuk mengobrol. Lawan Ning Fan sungguh beruntung. Tepat sekali, menang tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Cek, orang bernama Xie itu pasti akan memilih untuk menang dengan cara berbaring. Di tengah bisikan penonton, Xie Mengxi di atas panggung mencibir, "Tuan rumah, saya setuju untuk melanjutkan pertandingan." "Bagus, lawanmu setuju, kamu boleh naik ke panggung." Pembawa acara mengangguk ke arah Ning Fan. Ning Fan melompat maju, melompat ke arena, mendarat dengan mantap di lantai marmer dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Xie Mengxi. "Terima kasih, Tuan." "Hehe, tak perlu berterima kasih padaku." Xie Mengxi menyeringai kejam dan berkata, "Alasan aku setuju membiarkanmu terus bertarung denganku adalah karena aku ingin mematahkan anggota tubuhmu dan melumpuhkanmu." Ning Fan mengerutkan keningnya, "Apakah aku telah menyinggungmu?" "Kau tidak menyinggung perasaanku, tapi kau telah menyinggung Tuan Muda Kong." Xie Mengxi mencibir. Ning Fan langsung mengerti dan menoleh ke arah Kong Tiansheng di bawah panggung, menatapnya dengan ekspresi puas. "Ning, apa kau sekarang mengerti apa yang kukatakan kemarin? Tuan muda ini bisa melumpuhkanmu tanpa perlu repot-repot." "Hahaha. Dalam penilaian bela diri daftar King Yun, kita bisa meminta pelindung kita sendiri untuk mendaftar demi melindungi kita, sungguh berbeda dengan pendatang baru sepertimu yang sama sekali tidak punya basis kekuatan. Konsepnya benar-benar berbeda." "Saudara Ning, akui dengan jelas perbedaan antara kau dan kami," kata Kong Tiansheng dengan angkuh dan tanpa malu. Ini hampir merupakan aturan tak tertulis dalam penilaian bela diri daftar King Yun, lagi pula, celah seperti itu sulit dibatasi sepenuhnya. Pembawa acara mengabaikan kata-kata Kong Tiansheng dan mengumumkan dengan keras, "Pertandingan pertama dimulai sekarang." Xie Mengxi mengepalkan tangannya erat-erat, berpose, auranya penuh perintah. "Wah, aku sudah di puncak kekuatan batin. Satu pukulan saja bisa membelah logam dan menghancurkan batu. Orang sepertimu, aku bisa menghancurkannya hanya dengan jentikan jariku." Tangan Ning Fan terkulai di sampingnya, ekspresinya acuh tak acuh, "Kalau begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga. Anggap saja ini ucapan terima kasihku karena telah membiarkanku melanjutkan kompetisi." "Haha, kau akan segera menyesal kenapa kau memutuskan untuk ikut ujian bela diri. Mati saja, nak." Xie Mengxi tertawa terbahak-bahak, menerjang ke depan sambil berteriak pelan, dan melancarkan pukulan yang terpusat dengan seluruh tenaga dalamnya ke arah Ning Fan, tidak menahan sedikit pun. Wajah Ning Fan tidak berekspresi, saat dia juga melancarkan pukulan. Namun, sebagaimana dikatakannya, dia tidak menahan sedikit pun kekuatannya. Ledakan. Saat tinju mereka bertabrakan, gumpalan kabut darah langsung meledak. Setelah berteriak keras, Xie Mengxi terbang mundur bagaikan bola meriam. Berdebar. Dia terlempar puluhan meter jauhnya, menghantam tembok di tepi gedung olahraga dengan keras, meninggalkan lubang yang dalam, sebelum akhirnya jatuh tak berdaya ke tanah, sambil menyemburkan darah segar. Kong Tiansheng dan yang lainnya bergegas untuk memeriksa kondisi Xie Mengxi. Melihat keadaannya, pupil matanya mengecil dan mereka menarik napas tajam karena terkejut. Lengan kanan Xie Mengxi hancur berkeping-keping, dadanya cekung, darah terus mengucur dari mulutnya, tergeletak tak bergerak, hidup dan matinya tidak diketahui. Ning Fan telah mengalahkannya dengan satu pukulan. Ning Fan menang. Pembawa acara melirik Xie Mengxi, keterkejutan tampak di matanya, tetapi tetap mengumumkan hasil pertandingan dengan tenang. "Anak ini sungguh kuat. Apa latar belakangnya? Bukankah dia disebut-sebut sebagai pendatang baru dari luar kota? Mengalahkan puncak kekuatan internal dengan satu pukulan, kekuatan orang ini tak terduga." Para penonton sangat terkejut dan mulai berdiskusi. Di ruang privat,
Su Yurong melambaikan tangannya dengan penuh semangat, suaranya penuh kegembiraan. Hehe, King Cheng, bukankah sudah kubilang? Penilaian bela diri Ning Fan pasti tidak akan jadi masalah. Su King Cheng mengerucutkan bibirnya, dalam hati mengakui bahwa Ning Fan memang terampil, tetapi berbicara dengan nada acuh tak acuh, itu hanya keberuntungan, lawannya hanyalah orang lemah. Mari kita lihat apakah dia bisa memenangkan ronde berikutnya. Di kamar pribadi Mu Wanxing. Matanya yang indah berbinar-binar dengan takjub dan tertarik, menarik. Ning Fan, aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan seperti itu, mungkin menjadi kandidat teratas daftar King Yun bukanlah hal yang mustahil. Mari kita lihat kejutan apa lagi yang bisa kau berikan padaku. Di ruangan pribadi lainnya, Zhao Xingyan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, tatapannya berbisa, ia menggeram pelan, sialan, dia benar-benar menang. Tapi untunglah dia menang sekarang. Biar Fei Liang sendiri yang membunuhmu nanti. Hanya itu yang bisa meredakan kebencian di hatiku. Bagus sekali, dia benar-benar seseorang yang kusukai. Adapun Yuan Huai, dia duduk di ruang pribadi sambil bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, merasa sangat terkejut dengan kekuatan Ning Fan. Kata-katanya dipenuhi dengan penghargaan untuk Ning Fan. Di arena, di antara kursi juri. Ketujuh juri melihat Ning Fan mengalahkan pelindung puncak kekuatan internal dengan satu pukulan, dan masing-masing memperlihatkan ekspresi yang berbeda. Pupil mata Husinian sedikit mengecil saat dia bertanya dalam hati. Keahlian medisnya memang sudah luar biasa, tapi kemampuan bela dirinya juga luar biasa, sungguh tak terduga. Edisi daftar King Yun ini, mungkin. Bab 277. Pelamar Mu Wanxing. Di bawah panggung, wajah Kong Tiansheng tampak muram saat ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Xie Mengxi yang terluka parah. Ning Fan turun dari arena, berhenti sejenak saat melewati Kong Tiansheng. Kong Tiansheng, jangan tereliminasi terlalu dini. Saat giliranmu tiba, aku akan menjagamu dengan baik, kata Ning Fan acuh tak acuh. Namun, Kong Tiansheng merasakan hawa dingin di hatinya, rasa takut yang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Membayangkan ia mungkin akan berakhir seperti Xie Mengxi membuatnya menggigil tak terkendali. Dia menggertakkan giginya, berusaha terlihat kuat, jangan terlalu sombong, bocah kecil bermarganing. Keluarga Kongku masih punya pelindung yang lebih kuat lagi yang menunggumu. Sebentar lagi, mereka akan melumpuhkanmu. Saya menunggu. Wajah Ning Fan tanpa ekspresi saat ia melewati Kong Tiansheng. Di sampingnya, Hong Jinrui, setelah menyaksikan seluruh pertukaran itu, memberi isyarat agar pelindung berpartisipasi dalam tinjauan seni bela diri dari pihaknya sendiri. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan anak itu? Tanya Hong Jinrui. Pelindung itu mengamati Ning Fan dan mengangguk, Tuan muda, anak itu tidak terlihat hebat. Dia mungkin memang kuat secara alami. Xie Mengxi lengah, itulah sebabnya dia kalah. Itu bagus. Hong Jinrui menghela napas lega dan mencibir, saat kau menghadapi anak itu, ingatlah untuk melumpuhkannya demi aku. Di tengah kerumunan, Fei Liang menyaksikan Ning Fan pergi dari jauh, matanya dipenuhi kebencian. Di antara mereka, kekuatannya adalah yang paling besar, tetapi pada saat ini, sebuah pikiran berbisa merayap ke dalam benaknya. Ada yang aneh dengan anak ini, untuk berjaga-jaga. Aku harus mengutak-atiknya sebelum dia naik ke panggung. Ulasan seni bela diri adalah pertandingan eliminasi 1 lawan 1. Setelah kelompok Ning Fan selesai, kelompok berikutnya memulai pertarungan mereka. Penyiar mengumumkan nama-nama, dan dua orang muda segera melompat ke atas panggung untuk memulai pertandingan mereka. Pertarungan berlangsung spektakuler dengan saling bertukar pukulan dan tendangan. Namun, Ning Fan duduk di pinggir dengan mata terpejam dalam meditasi, perkelahian yang tidak penting ini tidak layak untuk mendapat perhatiannya. Pertandingan-pertandingan berikutnya kebanyakan adalah pertarungan bola balik, tidak ada yang secepat dan setegas pertarungan Ning Fan. Peserta pertandingan berikutnya, Ning Fan dan Luwu, silakan naik ke panggung untuk bersiap. Setelah mendengar penyiar memanggil namanya lagi, Ning Fan membuka matanya, berdiri, dan berjalan ke panggung. Tidak jauh darinya, seorang pemuda berpakaian ketat sudah menunggu. Kamu Ning Fan, tunangan kaptenmu. Lelaki itu tampak angkuh, memancarkan aura superioritas. Ning Fan sedikit mengernyit, dan kamu siapa? Dengar baik-baik, aku wakil kapten tim tempur Xuanwu, Luwu. Pria itu mencibir dengan bangga, suaranya menggelegar. Kerumunan orang terkejut mendengar tentang tim tempur Xuanwu. Bahkan tim tempur Xuanwu pun datang. Itu salah satu dari 8 tim tempur hebat negeri Xia. Konon setiap anggotanya luar biasa kuat. Luwu ini juga wakil kapten, dia pasti lebih tangguh. Ning Fan mengangkat alisnya, jadi kamu seorang militer, dan tertarik dengan daftar King Yun juga. Luwu menikmati perhatian itu, tetapi raut wajahnya semakin angkuh. Daftar King Yun tidak ada artinya bagiku, aku bahkan tidak peduli. Hari ini aku bergabung dengan tinjauan seni bela diri hanya dengan satu tujuan. Yaitu mengalahkanmu,
mencegahmu berfantasi absurd tentang Mo Wanxing. Tertegun, Ning Fan tidak menyangka Lu Wu ini datang khusus untuk Mo Wanxing. Tapi, dia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Mo Wanxing. Dari kamar pribadi di lantai 3, sikap Mo Wanxing yang biasanya tenang kini menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan memegang dahinya, si gila Lu Wu ini. Seharusnya aku tidak memberitahunya tentang ini. Ternyata, Lu Wu ini adalah pengagum berat Mo Wanxing. Untuk menghindari perjodohan itu, dia meninggalkan rumah, dan pria ini terus mengintai, entah bagaimana mengetahui tentang pertunangannya dengan Ning Fan. Dia bahkan mengetahui tentang kesepakatan mereka bahwa jika Ning Fan menduduki posisi teratas dalam daftar King Yun, persyaratan pernikahan akan terpenuhi. Lu Wu sangat marah dan segera bergabung dalam peninjauan daftar King Yun, bertekad untuk mengalahkan Ning Fan sendiri dan mencegah kontrak pernikahan terwujud. Setelah mendengar pernyataan Lu Wu, Ning Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nak, begitu aku mengalahkanmu dan menjadi puncak daftar King Yun, aku akan melamar Mo Wanxing, seru Lu Wu dengan bangga. Kalau begitu, aku akan mengundangmu ke pesta pernikahan. Baiklah, semoga bisa melihat hari itu, kata Ning Fan dengan tangan terkulai. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan memberimu 3 jurus untuk menjadi wakil kapten tim tempur Xuanwu. Silakan. Dasar bodoh kurang ajar. Beraninya kau meremehkanku. Wajah Lu Wu berubah marah, dan dia menyerang maju sambil meraung. Bergerak secepat kilat, dia mendekati Ning Fan dalam sekejap mata, mengayunkan tinju kanannya dengan kekuatan bersiul. Ning Fan memiringkan kepalanya sedikit dan melangkah ke samping, nyaris menghindari pukulan itu, gerakan pertama. Ekspresi wajah Lu Wu menjadi suram, dia tidak mundur, dia malah terus maju dan mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, lalu menebas ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Retakan. Tendangan ini juga meleset, dan menghantam panggung dengan keras. Permukaan marmer arena itu langsung retak seperti jaring laba-laba, menyebar ke segala arah. Gerakan kedua, kata Ning Fan sambil tersenyum ringan. Tatapan Lu Wu mengeras, meninggalkan kesombongannya sebelumnya, sepertinya kau tidak banyak bicara. Mari kita lihat apakah kau bisa menahan langkahku selanjutnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya menjadi seperti batu besar yang berat, menghantam dengan kuat. Di bawah kakinya di lantai marmer, dengan suara dentuman keras, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Bab 278 Ning Fan, semoga kamu bahagia. Meskipun Lu Wu bukan seorang Grandmaster, dengan latar belakang militernya, semua gerakannya adalah teknik yang mematikan. Para peserta evaluasi bela diri semuanya adalah petarung terlatih, dan bahkan yang terlemah di antara mereka pun memiliki kemampuan. Semua orang bisa melihat niat membunuh yang kuat dari 2 gerakan tadi. Banyak orang merasa khawatir, berpikir jika mereka berada di panggung, mereka mungkin tidak akan bisa menghindari kedua serangan itu. Kekuatan Lu Wu sungguh mengesankan, komentar seseorang. Gerakannya mematikan. Jika menyangkut pertarungan hidup dan mati, bahkan seorang Grandmaster pun mungkin bukan tandingannya. Dia telah melancarkan jurus mematikan, kemungkinan besar akan segera berakhir. Anak itu mungkin tidak bisa menghalanginya. Melihat Lu Wu diprovokasi oleh Ning Fan, hendak memberikan segalanya, semua orang mengira Ning Fan pasti kalah. Tiba-tiba, Lu Wu berteriak keras, auranya melonjak di sekelilingnya. Ledakan. Saat berikutnya, dia menerkam bagaikan seekor harimau ganas, kedua lengannya terbentang lebar bagaikan cakar besi, dan langsung membidik pelipis Ning Fan. Ini adalah teknik pertarungan jarak dekat yang mematikan dari militer. Jika kena, seseorang bisa langsung pingsan atau bahkan mati di tempat. Ledakan. Suara teredam bergema, namun gerakan Lu Wu tidak mengenai apapun kecuali udara. Di mana dia? Lu Wu segera menghentikan langkahnya, melihat sekeliling, hanya untuk mendengar suara Ning Fan datang dari belakangnya. 3 gerakan telah berlalu, sekarang giliranku. Dahi Lu Wu berkedut, dan saat dia berbalik, dia menyilangkan tangannya di depan tubuhnya, menyalurkan tenaga dalam ke seluruh tubuhnya, otot-ototnya menegang, siap menerima hantaman langsung. Ayo, kita lihat apa yang kau punya, geramnya dalam-dalam, mundur menantang, dan menyerbu Ning Fan. Ning Fan mengepalkan tangan kanannya, penuh dengan kekuatan spiritual, dan tanpa teknik khusus apapun, dia langsung melontarkan tinjunya. Di bawah pengawasan kerumunan, tinju dan lengan saling beradu. Ledakan. Tiba-tiba, Lu Wu terpental seakan ditabrak kereta api yang melaju kencang, menyemburkan darah ke udara sebelum jatuh secara dramatis di tepi panggung, debu mengepul dari bawahnya. Terkesiap. Orang-orang terkagum-kagum dengan teknik mematikan militer Lu Wu, namun mereka melihatnya terlempar oleh pukulan Ning Fan, mata mereka hampir melotot tak percaya. Bahkan wakil kapten tim tempur Xuanwu pun jungkir balik hanya dengan 1 pukulan. Anak ini level berapa? Pasti seorang Grandmaster. Kalau tidak, dengan kekuatan Lu Wu, dia tidak akan jatuh semudah itu.
Aku curiga dia bukan hanya seorang Grandmaster, dia bahkan mungkin seorang Grandmaster tingkat kedua. Kerumunan orang ramai, berspekulasi tentang kemampuan Ning Fan yang sebenarnya. Luwu berjuang untuk bangkit dari tanah, ekspresinya gelap, matanya dipenuhi keputusasaan. Aku sudah kalah. Mulai sekarang, aku menyerah mengejar Mu Wanxing. Kau cukup kuat untuk mendapatkannya. Semoga kau bahagia. Luwu memanjat, lalu memberi hormat kepada Ning Fan dengan tangan terkepal. Kemudian, raut wajahnya berubah muram, dan ia berkata dengan dingin, tapi kalau kau berani memperlakukan Wanxing dengan buruk, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Setelah itu, dia mengabaikan pandangan aneh orang-orang di sekitarnya, dia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah lebar. Sebelumnya, saat keduanya berbincang di atas panggung, suara mereka rendah, jadi hanya Ning Fan yang mendengar. Namun kini, saat Luwu lantang menyatakan kata-katanya di hadapan halayak, tempat itu pun dilanda kekacauan. Jadi Luwu datang ke evaluasi bela diri untuk seorang wanita. Pria yang sangat romantis. Tapi siapa Mu Wanxing? Namanya terdengar agak familiar. Tapi, bukankah kemarin saat evaluasi sastra, Ning Fan dikatakan sebagai pacar Su Yurong? Dari apa yang dikatakan Luwu, sepertinya Ning Fan juga terlibat dengan Mu Wanxing. Apa-apaan, kenapa kisah cinta anak ini begitu mengagumkan? Di tengah kerumunan, Yuan Yonglin menatap Ning Fan dari kejauhan, ekspresi kehilangan tampak di wajahnya. Bajingan Luwu itu, omong kosong apa yang dia ucapkan di depan umum. Di ruang pribadi di lantai 3, Mu Wanxing merasa malu sekaligus kesal setelah mendengar kata-kata Luwu, wajahnya memerah karena sedikit rasa malu yang melintas di hatinya. Namun dia segera kembali ke sikapnya yang lebih dingin, menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, mengalahkan Luwu tidak berarti banyak. Di ruangan pribadi lain, Su Qingcheng berbicara dengan sedikit rasa cemburu, Yurong, lihat itu. Dia jelas-jelas bersamamu, tapi Ning Fan itu masih saja main-main dengan si siapa namanya, Mu Wanxing. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Namun, Su Yurong mengungkapkan penyesalannya, Ning Fan adalah pria yang luar biasa, kemanapun dia pergi, para wanita akan menyukainya. Lagi pula, siapa yang harus disalahkan ketika dia dan Mu Wanxing bertunangan? Oh, seandainya saja aku bertunangan dengan Ning Fan, ayahku pasti tidak akan menuntut begitu banyak darinya. Mendengar ini, wajah Su Qingcheng sedikit menegang, dan dia memalingkan mukanya dengan rasa bersalah. Hingga saat ini, dokumen pernikahan antara Su Yurong dan Ning Fan masih tersembunyi dalam kepemilikannya. Dia sempat berpikir untuk mengungkapkan dokumen pernikahan dan mengatakan yang sebenarnya kepada keduanya, tetapi setelah ragu berkali-kali, dia akhirnya menyerah setiap saat. Di tepi panggung, semua orang takjub dengan kekuatan Ning Fan. Dua kemenangan cepat dan menentukan membuat Kong Tiansheng dan Hong Jinrui terkejut dan marah. Apa latar belakang anak ini? Kong Tiansheng menggertakkan giginya karena marah, wajahnya berubah penuh kebencian, bahkan wakil kapten tim tempur Xuanwu tidak bisa menghadapinya. Sialan, aku tidak percaya pelindung keluarga Hongku tidak bisa menghadapi anak ini, desis Hong Jinrui, wajahnya muram. Keduanya bersikap hati-hati terhadap Ning Fan, bersiap untuk memberi instruksi kepada pelindung mereka sendiri tentang cara menghadapinya. Tepat pada saat itu, Fei Liang yang tadinya berwajah datar dan tampak tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba berbicara dengan lantang, "Tuan rumah, saya punya sesuatu untuk dikatakan." Pembawa acara menoleh ke arahnya, "Tuan Fei, silakan bicara." Senyum licik tersungging di bibir Fei Liang, "Aku usulkan, kita ubah saja aturan penilaian bela diri." Bab 279. Peningkatan darah. Perubahan format kompetisi. Semua orang melihat ke arah Fei Liang. Pembawa acara mengerutkan kening dan berkata, "Ubah format kompetisi." Tuan Muda Fei, apakah Anda punya saran bagus? Karena ayah Fei Liang, Fei Zongzi, adalah pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang, bahkan tuan rumah tidak berani mengabaikan pendapat Fei Liang begitu saja. Fei Liang berdiri di antara kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, sistem eliminasi grup saat ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga kurang menghibur, dan yang lebih penting, kurang bersemangat. Bagaimana mungkin pemenang yang terpilih dari daftar Qingyun Provinsi Jiang kita adalah orang yang tidak bersemangat? Jadi, saran saya adalah mengubah sistem eliminasi grup yang lama menjadi sistem eliminasi berbasis tantangan. Mulai sekarang, pemenang setiap pertandingan arena tetap berada di panggung dan menerima tantangan dari orang berikutnya. Siapapun yang dapat bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Evaluasi bela diri, ya, 2 karakter, 1 horizontal dan 1 vertikal. Kalau kalah, tinggal tiarap saja. Saat kata-kata itu diucapkan, sebelum para peserta dapat bereaksi, seluruh penonton sudah mendidih karena kegembiraan. Bagus. Ayo kita ubah seperti ini. Aku sudah lama muak dengan ini. Apa bedanya cara bertarung saat ini dengan kompetisi olahraga sialan? Bertarung.
Bertarunglah dengan metode ini. Sang pembawa acara memasang ekspresi bingung dan menoleh ke arah 7 juri. Tuan Tua Weng sedikit mengernyit, ini sepertinya tidak terlalu bagus. Ini tidak adil bagi mereka yang ditantang. Jika kita bertarung seperti ini, keadilan evaluasi bela diri akan hilang. Husinian juga merasa itu agak tidak pantas. Namun, beberapa juri lainnya memiliki pendapat berbeda. Mereka yakin bahwa mereka harus mencari pendapat semua peserta. 2 lawan 5, bahkan jika Husinian memiliki status tertinggi di antara mereka, ia hanya bisa memilih untuk membiarkan minoritas tunduk pada mayoritas. Fei Lian terkekeh diam-diam di dalam hatinya, dia sudah menduga para juri akan setuju, karena evaluasi bela diri bukan sekadar mengevaluasi bakat, tetapi juga melibatkan banyak masalah di bawah meja. Pendapat para penonton itu saja tidak bisa diabaikan, karena mereka semua adalah pejabat dan bangsawan, mau tidak mau mereka harus diberi muka. Saat para juri berdiskusi, Fei Lian menyuruh seseorang menyelinap dan menghubungi banyak kontestan, membuat mereka menyetujui perubahan format kompetisi. Para peserta yang telah menerima manfaat menyatakan persetujuannya terhadap perubahan format perlombaan satu demi satu. Ning Fan tidak akan setuju, kan? Hong Jinrui menyipitkan matanya dan berkata. Kong Tiansheng mencibir, kalaupun dia tidak setuju, itu tidak masalah. Kalau kita semua setuju, apa lengan masih bisa mengalahkan otot paha? Tak lama kemudian, pembawa acara mendatangi Ning Fan dan bertanya, peserta Ning Fan, bolehkah saya bertanya apakah Anda setuju untuk mengubah format kompetisi menjadi sistem eliminasi berbasis tantangan? Lagi pula, setelah perubahan aturan, orang pertama yang bertahan di panggung untuk menghadapi tantangan adalah Ning Fan, jadi pembawa acara harus meminta pendapatnya. Aku tidak masalah. Siapa yang mau menantangku? Ning Fan hanya berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang tercengang sesaat, tidak seorang pun menyangka Ning Fan akan menerimanya begitu saja. Karena Ning Fan sudah menerimanya, maka akan semakin sedikit pula yang menentang dari orang-orang yang tersisa. Setelah perubahan format kompetisi, kontes tetap dilanjutkan. Ning Fan berdiri di arena yang tinggi, tatapannya menyapu orang-orang di bawah, menunggu seseorang datang dan menantangnya. Dan kerumunan di bawahnya juga memiliki ekspresi yang rumit, mereka semua ingin naik ke panggung untuk mengalahkan Ning Fan, tetapi mereka takut menghabiskan kekuatan mereka terlalu dini. Lagi pula, dengan sistem eliminasi berbasis tantangan, itu berarti mereka yang berdiri di arena lebih awal akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Saya akan menantangmu. Akhirnya, seorang pemuda berseragam karate tak kuasa menahan diri. Ia berlari tanpa alas kaki dan menyerbu ke atas panggung. Perubahan format kompetisi tentu saja menarik banyak perhatian, dan ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer. Aku sabuk hitam dan 9 karate. Nak, cepat turun dari panggung. Ahli karate itu maju beberapa langkah. Kakinya terayun seperti cambuk, menyerang lurus ke depan. Tatapan Ning Fan tenang. Sebelum kakinya menyentuh tanah, tinju kanan Ning Fan melesat secepat kilat, tepat mengenai dadanya. Bang! Pakar karate itu terpental mundur dalam sekejap, dan dengan bunyi, gedebuk, mendarat di tanah, sudah tak sadarkan diri. Mengalahkan lawan dalam satu gerakan, Ning Fan memasang ekspresi acuh tak acuh dan menyapukan pandangannya ke arah kerumunan di bawah, sambil berkata dengan acuh tak acuh, siapa lagi? Saya akan... Biar aku saja. 2 orang ahli lainnya naik ke panggung, seorang ahli karate dan seorang lagi ahli tinju barat. Dah. Dengan 2 suara teredam, mereka terbang meninggalkan panggung secepat mereka datang. 3 ahli dikalahkan secara berurutan, menyebabkan para penonton berseru terus-menerus, dan mereka semua bersorak keras untuk Ning Fan. Wajah Kong Tiansheng memerah karena marah ketika ia berkata kepada pria parubaya di sampingnya, Ding Ge, pergilah. Kau harus melumpuhkan anak ini. Pria parubaya bernama Ding Ge adalah pelindung keluarga Kong dan telah mencapai tingkat Grandmaster. Dengan lompatan, dia melompat ke atas panggung. Nak, aku bisa melihat bahwa tingkat kultivasimu sangat tinggi, kau pasti berada di level Grandmaster tingkat pertama. Sayang sekali bagimu, aku sudah berkutat di ranah Grandmaster tingkat pertama selama 10 tahun. Kau tak mungkin bisa menjadi lawanku. Ding Ge sombong, mengandalkan level kultivasinya, dia tidak menganggap serius Ning Fan sama sekali. Lumpuhkan anak ini untukku, teriak Kong Tiansheng serak dari bawah panggung. Ning Fan menatap Ding Ge dengan tenang dan berkata ringan, ayo, kita lihat sejauh mana pencapaianmu selama 10 tahun menjadi Grandmaster tingkat pertama. Anak nakal yang sombong. Ding Ge meraung, sosoknya melesat dengan dahsyat, tenaga dalamnya yang kuat melonjak, dan kaki kanannya bagaikan kapak besar yang membelah langit, menebas dari atas. Ning Fan tidak menghindar atau menghindar, kekuatan spiritualnya mengalir ke kaki kanannya, mengangkatnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Ding Ge dan menendang ke atas dari bawah. Karena lawannya adalah Grandmaster 10 tahun, Ning Fan akan menggunakan kekuatan penuhnya. Bang! Saat berikutnya,
Kaki mereka bertabrakan, dan seketika itu juga semburan kabut darah meletus. Yang terdengar hanya jeritan Dingge, tubuhnya bagaikan layang-layang yang talinya putus, melayang tinggi ke udara, lalu jatuh dengan keras dan menghantam panggung. Kakiku. Aduh, sakit sekali. Wajah Dingge berubah drastis saat dia memegang erat kaki kanannya, wajahnya berubah mengerikan karena kesakitan saat dia meraung. Setelah diperiksa lebih dekat, kaki kanan Dingge sudah hancur, terpelintir seperti pretzel. Itu jelas hancur total. Ning Fan, seolah tak mendengar apapun, menoleh ke arah Kong Tiansheng di bawah panggung dan berkata dengan dingin, "Kalau kau punya nyali, naiklah sendiri ke atas panggung, apa gunanya mengirim bawahan?" Kong Tiansheng terkejut dan marah, tetapi memikirkan bagaimana kedua pelindungnya dikalahkan oleh Ning Fan dalam satu gerakan, di mana dia akan menemukan keberanian untuk naik ke atas panggung. Dia bahkan tidak berani naik ke panggung. Tidak berguna. Beraninya kau ikut serta dalam evaluasi bela diri. Melihat ini, para penonton mulai mencemooh Kong Tiansheng satu demi satu. Bab 280. Konspirasi Fei Liang. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, dan wajah Kong Tiansheng langsung memerah karena malu, berharap ia bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Ning Fan, jangan sombong. Pelindung keluarga Hong kita bukan vegetarian. Melihat hal ini, Hong Jinrui segera mengutus pelindung keluarganya, berharap terjadi perang gesekan melawan Ning Fan. Dia menolak untuk percaya bahwa anak ini benar-benar terbuat dari besi dan dapat bertahan tanpa merasa lelah. Pelindung keluarga Hong adalah seorang pria pendek yang langsung mengambil sikap defensif saat naik ke panggung. "Nak, aku lihat kamu cukup kuat, cobalah dan tembus Qigong kerasku." Dia juga merupakan seorang Grandmaster tingkat pertama, dan latihan Qigong kerasnya berarti bahwa teknik biasa tidak dapat menembus pertahanannya. "Baiklah, saya akan mencobanya sekarang." Ning Fan melangkah maju beberapa langkah, dan melihat lawannya benar-benar hanya berdiri di sana untuk bertahan, dia merasa hal itu agak lucu. Tangan kanannya terkepal erat, kekuatan spiritual melonjak, dan dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Tinjunya terayun di udara dan menghantam dada pelindung keluarga Hong dengan keras. Ham! Pelindung keluarga Hong tidak dapat menahan napas dan langsung dipukul dengan sangat hebat hingga latihannya terganggu, ia terpental mundur, mulai muntah darah saat masih di udara. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya saat dia mendarat di tanah, menatap Ning Fan, membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum dia dapat berbicara, kegelapan menyelimuti pandangannya dan dia terjatuh ke belakang. Dia kalah bahkan lebih cepat dari saudara Ding itu. Hong Jinrui tercengang. Bagaimana mungkin pelindung keluarganya begitu rapuh? Tawa menggema dari kursi penonton. Jelas bagi mereka bahwa pelindung keluarga Hong berniat menggunakan Qigong kerasnya untuk melemahkan Ning Fan. Meski strategi seperti itu biasanya tidak bermasalah, kekuatan Ning Fan sangat hebat, dan dia berhasil mematahkan latihan patron hanya dengan satu pukulan. Hal itu membuat pelindung keluarga Hong tampak seperti badut yang naik ke panggung hanya untuk melakukan aksinya. Wajah Hong Jinrui memerah karena malu, dia juga berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Setelah itu, Ning Fan terus menerima tantangan. Satu demi satu penantang maju dan dengan cepat jatuh dalam kekalahan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia telah mengalahkan lebih dari selusin penantang. Banyak di antara mereka adalah ahli Grandmaster yang mengira mereka punya kekuatan besar, tetapi yang terjadi kemudian adalah mereka berlarian dalam kekacauan total, suatu pemandangan yang memalukan. Husinian tak tahan lagi menonton dan menyarankan, "Tuan-tuan, bahkan dalam pertandingan tanding, seharusnya ada jeda babak pertama. Kalau tidak, bagaimana penilaian bela diri bisa dianggap adil?" Format kompetisi seperti itu jelas ditujukan kepada Ning Fan, dan sebagai wasit yang tidak dapat memihak Ning Fan, satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah mencoba mencari cara untuk membantu Ning Fan dari aspek ini. Ning Fan menatap Husinian dengan penuh apresiasi, namun menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, biarkan saja mereka datang." Saat itu, seorang staf menghampiri panggung dan berkata kepada Ning Fan, "Tuan Ning, silakan minum, teguk air, lalu lanjutkan membersihkannya." Sambil berbicara, ia juga menyerahkan sebotol air mineral. Ning Fan mengambilnya dan meminumnya beberapa teguk, mengucapkan terima kasih, dan bersiap untuk terus menghadapi tantangan. Di bawah panggung, Kong Tiansheng dan Hong Jinrui meringkuk bersama, wajah mereka tampak begitu muram hingga tampak akan meneteskan air. Rakyat mereka semua telah kalah, dan kalah telak karenanya. Tak satu pun dari mereka yang berhasil masuk daftar King Yun bukanlah hal yang sekunder, tetapi reputasi keluarga mereka benar-benar tercoreng. Namun ketika berhadapan dengan Ning Fan yang tangguh, mereka tidak mempunyai solusi dan hanya bisa berdiam dalam rasa frustrasi. Di sekeliling ring, yang lain saling bertukar pandang, masing-masing berharap ada yang maju terlebih dahulu, untuk sesaat, tidak seorang pun berani menantang. Di sebuah ruang pribadi di lantai 3, melihat situasi tersebut, Zhao Xingyan, dengan langkah cepat dan berirama mengenakan sepatu hak tinggi, berjalan turun ke lantai pertama untuk menemui Fei Liang.
Apa yang kau lakukan? Kenapa kau belum bertindak untuk melumpuhkan anak itu? Apa kau menunggu dia mengalahkan semua penantang? Tanya Zhao Xingyan dengan marah. Fei Liang mencibir dengan kejam, sayangku, jangan terburu-buru. Aku sudah mengatur semuanya, anak ini akan segera mati di tanganku. Kemudian, ia memanggil seorang Grandmaster Aliansi Bela Diri dan memberi instruksi, Chen Fang, ingat kata-kataku. Begitu di atas panggung, bersikaplah tenang dan bijaksana. Jangan gegabah. Kau harus mengulur waktu, kuraslah orang ini selama mungkin. Wajah Chen Fang berubah menjadi senyum ganas saat dia mengangguk penuh semangat. Tuan Muda Aliansi, yakinlah, aku pasti akan menguras habis kekuatan batin anak ini. Segera setelah itu, dia melangkah ke panggung untuk menantang Ning Fan. Melihat orang lain melanjutkan tantangannya, orang banyak langsung bersemangat. Nak, aku Grandmaster tingkat kedua. Kau mungkin telah mengalahkan Grandmaster tingkat pertama itu, tapi itu hanya menempatkanmu pada level terbaikku. Tidak akan mudah mengalahkanku, kata Chen Fang dengan suara berat. Mudah atau tidak, mari kita cari tahu, jawab Ning Fan. Nak, jangan harap semudah itu. Aku datang untuk menguras semua kekuatan batinmu. Sebentar lagi, ketua aliansi muda kita akan naik ke panggung untuk melumpuhkanmu, kata Chen Fang, merendahkan suaranya dan mencibir. Ning Fan mengangkat alisnya, benarkah? Tapi aku tidak punya kekuatan batin. Bagaimana kau bisa mengurasku? Dalam tubuh Ning Fan melonjak kekuatan spiritual, jauh lebih unggul dan lebih kuat daripada kekuatan batin, sesuatu yang tidak mungkin dipahami Chen Fang. Haha, tidak masuk akal, kalau begitu mari kita coba dan lihat. Chen Fang mendengus dingin, gelombang kekuatan batin mengepul di sekelilingnya saat ia menyerbu maju. Tepat saat dia mencapai Ning Fan, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan cahaya putih dengan tangannya. Kekuatan batin meninggalkan tubuh. Membunuh seseorang tanpa terlihat. Ning Fan tidak menghindar, dia membungkus telapak tangan kanannya dengan kekuatan spiritual dan menepis kekuatan batin. Chen Fang tidak menyangka serangan diam-diamnya akan berdampak besar pada Ning Fan. Ia menghentakkan kakinya, dan dalam sekejap, telapak tangannya bergemuruh dengan kekuatan. Ledakan-ledakan-ledakan. Setiap telapak tangan membawa kekuatan batin yang dahsyat, dengan kehadiran yang menjulang tinggi bagaikan gunung yang menghantam. Jika itu adalah praktisi puncak kekuatan batin pertama, ia mungkin tak akan mampu menahan satu telapak tangan pun dan pasti akan kalah. Ning Fan tidak membalas tetapi mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan, menghindari pukulan lawannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.